Judul: Satpam yang dihina jati Direktur Utama Kisah. Perjuangan seorang pria yang tak menyerah. Bab 1. Awal yang pahit. Rudy adalah seorang satpam di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Setiap hari, ia berdiri tegap di depan pintu masuk, menyapa karyawan yang datang dan pergi. Namun, tidak semua orang menghargainya. Banyak karyawan yang memandangnya sebelah mata. Bahkan beberapa di antaranya kerap menghina karena statusnya sebagai satpam yang hanya bergaji pas-pasan. "Sampai kapan kamu mau jadi satpam, Rat? Hidup segitu-gitu aja?" tanya salah satu karyawan dengan nada meremehkan. Rudy hanya tersenyum, meskipun dalam hati ia merasa sakit. Namun, ia selalu ingat pesan almarhum ayahnya. "Jangan pernah merasa rendah hanya karena pekerjaanmu sederhana. Yang penting, teruslah belajar dan berusaha." Bab 2. Tekad untuk berubah. Rudy bukan hanya sekadar satpam. Di sela-sela jam kerjanya, ia rajin membaca buku bisnis dan mengikuti seminar online gratis. Ia juga mengambil kursus manajemen keuangan secara daring dengan uang tabungannya yang kecil. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia belajar hingga larut. Teman-temannya mencibir, bahkan keluarganya sendiri sempat ragu. "Rudy, kamu tuh satpam, mau belajar bisnis buat apa?" tanya salah satu saudaranya. Namun, Rudy tak peduli. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan ilmu dan kerja keras. Bab 3. Kesempatan datang. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja mengadakan kompetisi inovasi bisnis untuk karyawan. Awalnya, hanya karyawan kantor yang diizinkan ikut serta. Namun, Rudy memberanikan diri bertanya kepada manajer HRD apakah ia bisa berpartisipasi. "Satpam mau ikut kompetisi bisnis? Lucu sekali." Salah satu karyawan tertawa sinis. Namun, manajer HRD melihat semangat Rudy dan memberinya kesempatan. Dengan penuh semangat, Rudy mengajukan ide efisiensi operasional perusahaan yang ia pelajari dari buku-buku bisnis. Tak disangka, idenya mendapat perhatian serius dari dewan direksi. Ia diundang untuk mempresentasikan gagasannya langsung di hadapan CEO. Bab 4. Dari satpam menjadi manajer. CEO perusahaan terkesan dengan pemikiran Rudy yang tajam. Sebagai penghargaan, ia diberi kesempatan bekerja di divisi manajemen operasional. Dari seorang satpam, Rudy kini menjadi seorang manajer junior. Ia bekerja lebih keras, terus belajar. Dan dalam beberapa tahun, ia naik jabatan menjadi manajer senior. Mereka yang dulu menghina Rudy kini mulai menghormatinya. "Siapa sangka, satpam yang dulu kita remehkan sekarang jadi bos," gumam salah satu karyawan. Namun, perjalanan Rudy belum berhenti di situ. Bab 5. Puncak kesuksesan. Setelah 1 dekade bekerja keras, Rudy akhirnya mencapai posisi puncak, Direktur Utama. Ia kini memimpin perusahaan tempatnya. Dulu hanya berdiri di depan pintu sebagai satpam. Saat acara pelantikan, ia melihat wajah-wajah familiar. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu menghina dan meremehkannya. Namun, Rudy tidak mendendam. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya memulai perjalanan ini sebagai seorang satpam. Banyak yang meremehkan saya, tetapi saya tidak pernah meremehkan diri sendiri. Saya percaya bahwa kerja keras, belajar, dan ketekunan bisa mengubah nasib siapa saja." Para hadirin bertepuk tangan. Kisah Rudy menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa tak ada batasan bagi mereka yang mau berusaha. Bab 6. Ujian di puncak kesuksesan. Menjadi direktur utama bukanlah akhir dari perjalanan. Rudy justru ini adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Mengelola perusahaan yang besar membutuhkan keberanian, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tak lama setelah menjabat, Rudy dihadapkan pada situasi sulit. Perusahaan mengalami penurunan omset akibat persaingan yang semakin ketat dan perubahan tren pasar.
Para pemegang saham mulai gelisah dan beberapa bahkan meragukan kemampuannya. Apakah kita tidak salah memilih direktur utama? Bisik salah satu pemegang saham dalam rapat. Rudy mendengar itu, tapi ia tidak goyah. Dengan pengalaman yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia segera menyusun strategi baru untuk menyelamatkan perusahaan. Bab 7. Keputusan berani yang mengubah segalanya. Rudy mulai menerapkan sistem kerja yang lebih efisien, mengurangi biaya yang tidak perlu, serta berinovasi dengan produk dan layanan baru. Salah satu gebrakan terbesar yang ia lakukan adalah berinvestasi dalam digitalisasi, mengubah cara perusahaan beroperasi agar lebih modern dan cepat beradaptasi dengan pasar. Banyak yang awalnya menentang keputusannya. Ini terlalu berisiko, Pak Rudy. Jika gagal, perusahaan bisa bangkrut, kata salah satu manajer senior. Namun, Rudy tetap teguh. Ia meyakinkan timnya bahwa tanpa inovasi, perusahaan justru akan tenggelam. Perlahan tapi pasti, hasil mulai terlihat. Keuntungan perusahaan meningkat, dan saham perusahaan yang sempat merosot mulai naik kembali. Para pemegang saham yang sebelumnya ragu kini mulai mengakui kehebatan Rudy. Bab 8. Kembali ke tempat lama dengan kepala tegak. Suatu hari, Rudy mengunjungi pos satpam di pintu masuk gedung. Ia melihat seorang satpam muda yang tampak letih, persis seperti dirinya dulu. "Apa kabar, Pak?" Sapa satpam itu dengan hormat, tak menyangka bahwa direktur utama mau menyapanya. Rudy tersenyum, lalu berkata, "Dulu saya juga berdiri di sini, sama sepertimu." Satpam itu terkejut. "Benarkah, Pak?" "Ya," jawab Rudy. "Jangan pernah merasa kecil hanya karena pekerjaanmu sekarang. Jika kamu mau belajar dan berusaha, siapa tahu suatu hari kamu bisa duduk di kantor itu," katanya sambil menunjuk ke atas, ke ruang kantornya di lantai tertinggi. Sejak hari itu, Rudy bertekad untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi karyawan kecil di perusahaannya agar mereka bisa berkembang. Ia membuka program beasiswa bagi karyawan yang ingin belajar lebih lanjut, serta mendorong budaya kerja di mana semua orang dihargai, apapun pekerjaannya. Bab 9. Warisan seorang pemimpi. Tahun-tahun berlalu, dan di bawah kepemimpinan Rudy, perusahaan semakin berkembang pesat. Namun, yang lebih penting bagi Rudy bukanlah hanya keuntungan perusahaan, tetapi bagaimana ia bisa menginspirasi banyak orang untuk percaya bahwa mereka bisa mengubah nasib mereka sendiri. Pada sebuah acara tahunan perusahaan, ia memberikan pidato yang menyentuh hati semua orang. "Saya adalah bukti bahwa asal kita bukanlah penentu masa depan kita. Dulu saya dihina, diremehkan, tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Jika saya bisa melakukannya, kalian juga bisa. Jangan pernah berhenti belajar, jangan takut gagal, dan jangan biarkan siapapun menentukan batasan bagi kalian." Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Rudy tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga hidup banyak orang yang kini percaya bahwa impian besar bisa dicapai dengan usaha dan ketekunan. Kesimpulan, dari hinaan menjadi inspirasi. Kisah Rudy adalah bukti bahwa hinaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kesuksesan. Dalam hidup, selalu akan ada orang yang meremehkan kita. Namun, kita sendirilah yang menentukan apakah kita akan berhenti karena hinaan atau menjadikannya bahan bakar untuk maju. Jika Rudy, seorang satpam yang dulu diremehkan, bisa menjadi direktur utama, maka siapapun bisa meraih kesuksesan asalkan memiliki tekad, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi besar. Jangan takut bermimpi, karena mimpi yang diperjuangkan akan menjadi kenyataan. Bab 10. Menghadapi masa sulit dengan kebijaksanaan. Beberapa tahun setelah kejayaan perusahaannya, tantangan baru muncul. Perekonomian global mengalami krisis yang berdampak besar pada industri tempat Rudy bekerja. Banyak perusahaan gulung tikar, PHK massal terjadi di mana-mana, dan tekanan dari pemegang saham semakin besar. Di tengah situasi ini,
Rudy dihadapkan pada keputusan sulit. Apakah ia harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi menyelamatkan perusahaan, atau mencari solusi lain yang lebih manusiawi? Sebagai seseorang yang pernah berada di posisi bawahan, Rudy tahu bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan. Ia tidak ingin membiarkan karyawannya mengalami nasib yang sama. Maka, ia mengadakan rapat darurat dengan tim manajemen dan mencari solusi yang lebih baik. Alih-alih melakukan PHK besar-besaran, Rudy mengambil pendekatan berbeda. Pemotongan gaji jajaran Direksida Eksekutif untuk menutupi sebagian biaya operasional, rotasi kerja, dan penjadwalan ulang proyek agar tidak ada yang kehilangan pekerjaannya secara langsung. Diversifikasi bisnis dengan memasuki industri baru yang lebih stabil di tengah krisis. Keputusan ini berisiko dan banyak pihak meragukan langkah Rudy. Namun, strategi tersebut akhirnya membuahkan hasil. Perusahaan berhasil bertahan melewati krisis tanpa melakukan PHK besar-besaran. Dan ketika ekonomi mulai pulih, bisnis mereka justru berkembang lebih kuat dari sebelumnya. Rudy sekali lagi membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kesejahteraan orang-orang yang bekerja untuknya. Bab 11. Membantu orang lain mewujudkan mimpi. Setelah sukses membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi, Rudy mulai memikirkan cara untuk memberi kembali kepada masyarakat. Ia mendirikan yayasan pendidikan yang memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang orang tuanya bekerja sebagai satpam, pekerja kasar, atau buruh harian. Saya ingin memberi kesempatan kepada mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan yang baik, seperti yang dulu saya alami, kata Rudy saat peluncuran yayasannya. Tak hanya itu, ia juga membuka program pelatihan keterampilan gratis bagi karyawan tingkat bawah di perusahaannya, sehingga mereka memiliki peluang untuk naik jabatan atau bahkan memulai usaha sendiri. Banyak orang yang terinspirasi oleh langkah ini. Dan nama Rudy mulai dikenal bukan hanya sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli terhadap masyarakat. Bab 12. Kembali ke kampung halaman. Di puncak kesuksesannya, Rudy merasa ada satu hal yang belum ia lakukan: kembali ke tempat asalnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di kota besar, ia pulang ke desa tempat ia dibesarkan. Tempat di mana keluarganya dulu hidup dalam keterbatasan. Ketika tiba, banyak orang terkejut melihat perubahan dirinya. Dulu, ia hanya seorang anak desa biasa yang sering diremehkan. Kini, ia adalah seorang direktur utama yang sukses dan dermawan. Di desanya, Rudy mendirikan sekolah kejuruan untuk anak-anak muda yang ingin belajar keterampilan kerja. Ia ingin memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki lebih banyak kesempatan daripada yang ia miliki dulu. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup kita, katanya dalam acara peresmian sekolah tersebut. Bab 13. Warisan seorang pejuang. Tahun demi tahun berlalu, dan Rudy terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari seorang satpam yang dulu dihina karena miskin, ia kini menjadi tokoh yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Apa rahasia terbesar kesuksesan Anda, Pak Rudy?" Dengan senyum tenang, Rudy menjawab, "Kesuksesan saya bukan tentang jabatan atau kekayaan. Ini tentang bagaimana saya bisa mengubah hidup orang lain. Itu yang paling berharga bagi saya." Di akhir hidupnya, Rudy meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar perusahaan. Yang besar, ia meninggalkan jejak inspirasi bagi mereka yang pernah merasa kecil dan tidak berdaya. Ia membuktikan bahwa tidak peduli dari mana seseorang berasal, dengan kerja keras, ketekunan, dan hati yang baik, siapapun bisa mengubah hidupnya dan membawa perubahan bagi orang lain.
Pesan moral dari kisah ini, jangan biarkan hinaan menghentikan langkahmu. Orang boleh meremehkanmu, tapi jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Belajar dan berkembang setiap hari. Ilmu adalah kunci untuk mengubah nasib. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membantu orang lain. Kekayaan dan jabatan tidak ada artinya jika tidak membawa manfaat bagi banyak orang. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Sukses bukan alasan untuk melupakan akar dan mereka yang masih berjuang. Jika Rudy bisa melakukannya, kamu juga bisa.